ya akramal khalqi ma liman ma'budu bihi siwaka innahu lil hadisil alim ya rabbi وليبك رسول الله داود إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي وجه رجائي غير منعكس لديك وجه حسابي غير منهزم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ibu-ibu, para asatizah, para mu'allimah, para guru, juga termasuk segenap pengurus harian Majlis Ta'lim kaum ibu Masjid Jami Al-Hikmah. Di antaranya yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Ustazah Hajah Kartini Abdul Wahab, saudara saya Ustazah Hajah Ida Hajah Ida Saidah Bakir MPD, Ustazah saya punya anting, Hadis Sarpinah, Hadis Sarpinah, Ustazah Hajah Alia di Romli, Ustazah Ummi Nasuha. Banyak banget namanya ya. Semuanya saya, ibu-ibu yang muda, yang tua, dari berbagai macam majlis taklim, banyak yang dari majlis awasiyah, dari majlis Sekolah Iman, ada sini, dari majlis taklim Al-Barakah ada ini. Banyak, alhamdulillah. Baik yang pojokan sono
diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa untuk segenap keluarga besar orang tua kita almarhum Ustaz Ahmad Bakir bin Muhammad Asmi, kita doakan serta anak cucu menantunya, mudah-mudahan Allah jadikan keturunannya dzurriatan sholihin dan dzurriatan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Pokok juga nih tinggi banyak yang hadir. Mudah-mudahan semua mendapat keberkahan. Para jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kuasanya kita bisa duduk di majlis pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ini hari Minggu weekend. Banyak saudara kita jamaah pada jalan-jalan, betul Bu? Pada belanja ke Tanah Abang, belanja ke Tasik. Iya. Apalagi cuaca begini. Ya Allah. Cuaca begini kita malas ngapa-ngapain Bu? Betul. Cucian numpuk, cucian gosokan numpuk. Tapi alhamdulillah dengan kuasa dan izinnya Allah kita bisa duduk di majlis taklim pagi ini. Alhamdulillah. Biarin dah kita ngaji dulu sebentar, berapa lamanya? Betul. Ntar pulang kita pakai baju dinas lagi. Kan tidak baju dinas kita. Apa Anda pakai? Satu lagi baju tiang, satu lagi yang menggosokkan, masuk lagi dapur. Nah mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa keuntungan kita duduk hadir di majelis taklim, Bu. Yang pertama, keuntungan yang kagak kelihatan. Ada juga keuntungan yang kelihatan. Apa itu Ustaz? Untung yang kelihatan tuh di depan ibu tuh. Apa itu? Kita dulu kan? Disiapin dulu dong. Siapin kan? Kalau ada ya, kalau jangan usahain aja gimana bayarnya. Ini untuk yang kelihatan berbagai gaya perut kita. Betul Bu? Pagi-pagi kita buru-buru ngaji terus penjara. Kalau teh manis doang, kopi doang, ini habis ini dapat snack. Alhamdulillah. Keganjal perut kita dah. Bisa kita makan sedikit, kita pulang kita buat laki kita, buat anak-anak kita. Betul Bu? Itu yang kelihatan, makanan jasmani. Cuma yang namanya makanan jasmani kan sementara. Kita bawa pulang, kita ke garis, kita makan. Pagi-pagi kita pulang dah. Betul, langsung kita istirahat, kita kayak bawa lagi. Betul. Itu makanan jasmani. Tapi ada keuntungan yang tidak kelihatan. Apa di antaranya?
Masya Allah, ini ahli surga semua ini. Amin ya Rabbal. Jadi yang kita dapat ilmu pengetahuan. Harapan kita mudah-mudahan pulang dari majelis ini semuanya ada perubahan dan peningkatan. Kita makin sayang laki kita. Kita makin sayang mana anak kita, betul Bu? Ibadah kita jadi makin rajin, ngaji makin getol. Saya selalu benar sama ibu, tapi saja saya Masya Allah. Kalau kita semua yang subuh tuh minggu pagi-pagi, kita jadi belum kelar, ditungguin berapa Pak? Ditungguin. Ya Allah, ibu tercapainya Masya Allah luar biasa. Benar? Pagi-pagi, ya lakinya masih bangun, habis pagi pada ngedibuk lagi. Ibu ngaji, jam 7 dia pulang. Saya dulu pulang nih, kerjaan rumah dan apa yang dipegang. Nah makanya luar biasa. Ini calon ahli surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah di antara ibadah yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya adalah ibadah sholat yang 5 waktu. Kan sebanyak ibu demen ngaji, tapi sholatnya bolong-bolong. Ada di sini mau nggak ada ya, belum nggak ada sini. Agak ada, tapi kalau pada belanja Bu, Masya Allah. Kata abang, kalau kata empoknya, kita sembahyang dulu. Bahasa, tak aja kodok. Ada begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini sholat rajin ngaji, tapi sholat yang gampang. Padahal kata Nabi, awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa sesungguhnya amal ibadah yang pertama akan dihisab adalah ibadah sholat. Kerjaan kita itu 5 waktu. Oleh karenanya Ibu sekalian, mari harapan kita pulang dari sini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat 5 waktu. Nah pada kesempatan ini saya menyampaikan mengajak ayo kita ngaji dan kita kaji. Apa sih ibadah sholat itu dan apa manfaat serta kepentingan yang kita dapatkan dari melaksanakan ibadah sholat? Sholat secara bahasa, secara lugatan, as-salatu lugatan ad-du'a. Apa Bu? Boleh catat ini, diingat dipikirin aja, ya, direkam. As-salatu hiya ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Sedangkan secara syariatan, as-salatu wa aqan af'alu muftatahatun bil takbir wa muftatahatun bil taslim. Salat ialah suatu ibadah, ada ucapan, ada perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salat. Makanya ada rukun fi'liyah dan rukun qauliyah. Maknanya apa? Bahwa ibadah sholat itu adalah ucapan dan perbuatan. Pada saat kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kita lagi ngomong, betul Bu? Makanya harus ngomong, harus jantan, harus jelas kita ngomong kepada Allah. Kalau orang tuh yang lagi sholat, itu berarti dia rajin minta, rajin doa, rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih, betul Bu? Kalau ibu ada ibu, sama lakinya udah ditinggi nggak ngomong, jangan doang. Nih laki saya nih. Bukan lakinya, harus melek.
Katanya di Febrina Pak Ji. Anak kita kagak ngomong. Kalau kata bapaknya sepeda atau motor. Begini aja. Anak kagak ngomong. Makanya as-salat itu doa. Minta ada perbuatan, ada ucapan. Jadi harus ngomong. Itu makna daripada pengertian sholat kita yang 5 waktu. Ibu-ibu sekalian, kemudian apa yang kita dapatkan dari melaksanakan ibadah sholat? Apa hikmahnya? Yang pertama, mengajarkan kita disiplin waktu. Apa Bu? Disiplin. Waktunya masuk sholat zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru kita yang duduk. Kalau kita lagi kerja, lagi bukan enggak. Jangan ditunda, karena kita nggak tahu. Ada banyak orang tar akhirnya sholat terlambat. Enti dan keburu. Ya Allah, banyak. Dia meninggal dalam keadaan meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu, maka dosa besar. Atau disiplin waktu. Zuhur 4 rakaat, kerja 4 rakaat. Ustaz, saya boleh nggak ambil jadi 5 rakaat karena pahalanya banyak kan? Jangan. Biar pahalanya banyak kan, tambah zuhur jadi 2 rakaat. Jangan. Waktunya, jumlahnya, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib, isya, subuh. Jangan ditambah-tambahin. Disiplin waktu, mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu masalah waktu, disiplin waktu. Kemudian apa yang kita dapatkan ibu sekalian? Hikmah daripada mengerjakan ibadah sholat, bahwa sholat mengajarkan kita menjadi orang yang tawadu. Apa Bu? Tawadu, rendah hati, alias jangan sombong. Bu, ini di badan kita yang paling berharga anggota mana? Kepala. Apa Bu? Apa Bu? Udah kencengan? Anak ketawa. Pala, saat kita bercanda sama teman, kita nggak marah tuh, cubit, candain, biasa. Tapi kalau pala kita keplak, marah nggak? Marah. Jangan sembarangan, pala mau dikeplak, kira-kira begitu. Ini pala ada di tengahnya, tidak ada setengah. Betul. Ini pala bagi dia terhormat yang harus kita pelihara, kita jaga. Tapi saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, kita sujud, kepala kita ada di bawah. Sama kepala kita sama kaki kita. Betul. Kepala sama pantat tinggian mana mulai itu sujud? Tinggian mana? Tuh. Saat kita sujud tinggian, makanya di sini makna sujud kepada Allah, bahwa kita manusia jangan sombong di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Betul Bu? Ya Allah, paling kita jaga, jangan mau apa dikeplak sama orang. Pas kita menghadap Allah kita sujud.
Itu makna tawadhu. Hidup nggak disombongin. Orang kita lahir nggak bawa apa-apa, betul? Iya, kita lahir nggak bawa apa-apa. Nama aja kita namain orang. Kali kita lahir, nama kita sebelum lahir kita pesan nama kita kagak. Pakaian baju dipakein, dibedong, dibedakin, bener? Paling kita sombongin nggak ada. Itulah makanya sholat mengajarkan kita yang kedua adalah menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong. Ini kagak, maaf, mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang orang kaya, jalan kagak nengok-nengok. Salah gantah kali Pak. Ini mentang-mentang dia kaya, jalan dadanya maju duluan. Mentang-mentang dia kaya, jalan kagak injek tanah. Kuntilanak kan? Ada di sini. Jangan. Makanya ini merupakan nasihat buat kita. Sholat kita diajak untuk tawadhu. Ingat kok Fir'aun. Ya Allah, Fir'aun waktu tadi raja itu raja biasa. Cuma karena dipuji-puji, diagungkan terus, maka timbullah keangkuhannya sampai dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan yang maha tinggi. Tuh Fir'aun. Akhirnya mati juga loh. Kalau lagi tengah-tengah di laut. Makanya kalau mohon maaf, kalau ada pejabat yang terus sombong itu keturunan saya. Ada pejabat yang rada-rada, nah itu. Makanya ya Allah ya Allah, ini merupakan nasihat dari Allah buat kita orang-orang yang melakukan ibadah sholat yang 5 waktu. Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam keseharian kita. Sholat juga saat terakhir kita mengucapkan salam. Betul Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Ayo hidup ini kita lihat kanan kiri. Di kanan masih ada saudara kita yang susah, kiri masih ada yang butuh bantuan, anak yatim dan sebagainya. Itu makna kita beri salam. Tengok kanan kiri. Ya Allah, kadang-kadang kita kan juga lupa diri Bu, lupa atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah manusia, sifatnya suka ukur nikmat atas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini kita mentang-mentang kaya, kadang-kadang orang ya Allah lupa sama saudara, lupa sama tetangga yang susah. Ada tetangga sakit, ya kita tengokin. Ada tetangga dapat musibah, kita lama. Diundang kita datang, insya Allah. Walaupun kita orang kaya, nggak sombong. Sholat juga mengajarkan kita jangan menjadi orang yang bakhil, pedit, oren, pada kuning, boleh nonton. Orang kan kalau dulu udah parah, iya. Jadi kopi apa sih jemur lagi? Kalau dia makan ikan, makan nasi pakai ikan, itu ikannya habis digaduh semua. Apa aja dikepak, kucing apa melengong, dari ikan kucing udah kebagian lah. Ya Allah, apalagi mama sekarang, ibu-ibu ngomong kalau masak pakai presto, betul Bu? Semua, ya Allah, habis kucing pada kurus, gak kebagian. Ini kebangatan pelit, kebangatan bahir, kurang kepedulian sosial kepada kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana daripada ibadah sholat dan hikmah daripada ibadah sholat yang kita kerjakan.
Makanya Bu, hidup itu kalau kata Imam Ghazali, kun kalyadain wala takun kal uzunain. Apa katanya Bu? Hiduplah seperti dua tangan, jangan hidup seperti dua apa nih Bu? Telinga, kuping. Kalau hidup kita kayak kuping, ya Allah ya Allah, kuping nggak pernah ketemu Bu. Lebaran nggak pernah lebaran ya, nggak pernah ketemu. Yang satu kuping kita yang kanan mudek, yang kiri cuek aja. Benar? Itu. Tapi kalau kayak tangan, dua tangan, biar posisinya berbeda tapi dia akur. Alhamdulillah. Ya Allah tuh. Walaupun kita punya harta banyak, punya jabatan, jangan rendahin orang. Betul Bu? Karena dunia berputar. Saat kita di bawah, kadang saat di atas. Ibu pernah di bawah Bu? Posisinya, posisi apa? Di atas, artinya dalam puncak nikmatnya Allah. Tahu aja ngajong dah. Jadi kalau hidup kita kayak kuping, kayak telinga, nggak pernah akur. Masa bodoh, cuek-cuekan. Tapi kalau hidup kita kayak dua tangan kita nih, ya Allah enak banget. Yang kiri gatel, tapi kita tuh yang kanan nggak rugi. Betul. Yang kanan gatel, kiri gatel lagi, udah datang nggak rugi. Dua-duanya gatel, garuk-garukan. Betul. Kagak ada yang saling marah-marah, nggak ada. Saat jalan, itu saling pengertian. Yang kanan maju, yang kiri belakangan. Yang kiri maju, yang kanan. Gak repot kalau jalan bareng-bareng. Udah kayak Pak di Betina. Betul. Nah, inilah makanya hidup mengajarkan kita yang pertama disiplin waktu, yang kedua mengajarkan kita menjadi orang-orang yang tawadu. Hidup ini jalan di muka bumi jangan penuh dengan keangkuhan. Apa kata Allah Al-Quran? Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh. Kita nggak tahu Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Kapan Allah mengangkat derajat seseorang dan kapan Allah menjatuhkan seseorang. Betul Bu? Walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah. Masakan lagi yang lagi rame nih, Masya Allah. Itu udah caranya Allah. Dijatuhkan seseorang, diangkat derajat seseorang. Makanya jangan berhenti, jangan bosan-bosan kita minta sama Allah. Ya Allah ya Rabb, pengen banget pergi umroh. Ya Allah ya Rabb, pengen banget pergi haji. Ya Allah ya Rabb, pengen banget punya rumah dan sebagainya. Mohon kepada Allah. Yakin nggak doa kita dijawab? Kalau saat itu mungkin sudah dikabul, disimpan oleh Allah nanti buat disimpan di akhirat, atau ditunda ada saatnya waktunya akan dikasih. Alhamdulillah. Makanya jangan bosan-bosan sholat, minta pada Allah apa yang kita harapkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkumpulnya kita saat ini yakin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hidup kita nggak bisa sendirian Bu. Betul Bu? Kayak tangan tadi, tangan saling
lakukan. Yang kanan juga nggak sombong. Pekerjaannya tiap hari yang bagus-bagus, tanda tangan, nanggapin duit kontrakan, betul? Betul bu? Kalau dikasih duit teman laki, tangan mana yang kita kasih tangan mana? Yang kiri dia nggak protes, bagian kebersihan, bagian mobilisasi, bagian cari servis, dia nggak protes, kagak, betul. Tapi yang kanan saat dia dapat rezeki, dia nggak lupa, dia jalan ke orang. Apa kata kanan kiri? Nih, gua dapat rezeki. Dia udah pakai dah. Alhamdulillah. Tuh saya pakai di mana gini timu saya. Kiri. Nah makanya inilah contoh bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang kita kerjakan dalam ibadah sholat. Maknanya disiplin waktu, kejujuran, tepat waktu, dan tawadhu, hidup tidak sombong, penuh tawadhu, tidak angkuh saat berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang tua kita hormat, kepada yang muda kita sayang. Enak gak bu? Apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Saat kita tidak mendapatkan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka kita menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzu. Salah satu bisa mendatangkan keutamaan Allah dan rahmatnya adalah nih kumpul kayak gini. Ya Allah, enak. Makanya hidup itu berjamaah. Termasuk ibadah sholat berjamaah. Nah, kalau kata laki kita kagak sholat di masjid, suruh masjid bu. Ya, bang sholat di masjid nggak pakai sholat. Apa? Ya saya di rumah. Kenapa saat suami mengerjakan ibadah sholat berjamaah di masjid, tuh bini dapat pahala? Alhamdulillah. Allah. Makanya orang itu kalau mau sholat ya Allah rugi. Maka nanti di akhir kubur, para ahli kubur itu doa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, bangkitkanlah hamba ke dunia ini walaupun sekedar semenit sejenak. Buat apa? Buat sujud kepada Allah Subhanahu. Kapan kita tegur suami kita, anak kita nggak ngaji, nggak sholat, kebaikan. Ini adalah nasihat buat kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, dengan harapan mudah-mudahan pulang dari sini ada perubahan, ada peningkatan. Insya ibadah kita, ngaji kita, yang belum merasa pengen ngaji dah sini, mau usah di desa ini setiap subuh, hari Minggu, kemudian setiap hari Jumat. Ya hari Jumat ada ya? Jumat di sini Al-Hikmah atau di Subul Iman setiap hari Kamis, atau dalam Awasiyah setiap minggu pertama pengajian bulan kita kan? Karena setiap kita datang ke majelis taklim, tempat ibadah, setiap langkah kita ini bu menghapuskan derajat kita diangkat. Makanya paksain, Allahumma paksain. Banyak orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul. Ibu-ibu banyak. Ingat gak? Ibu-ibu saja pasti bersama di Masjid Agung Al-Barakah lagi baca Yasin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen bu? Kapan? Dulu. Artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk kerjakan kebaikan.
dengan harapan mudah-mudahan Allah ambil umurnya dan husnul. Jangan gampang sholat, jangan tempelin sholat. Ya, yang saya bilang tadi itu ada jamaah, dia rajin belanja ke Tanah Abang, sholat bentar-bentar. Akhirnya dia naik mobil, dia makan kacang, mati. Apa? Belum sholat, asal. Dosa nggak? Dia makan kacang, mobil tabrak kan mati. Makanya inilah salah satu pesan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau begitu cinta dan sayang kepada umatnya. Apa kata Nabi kita? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah majlis taklim kalau ibu alimah semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi ada yang tidak mau. Sahabat nanya, kalau ya Rasulullah, siapa ya Rasul? Umatnya yang tidak mau masuk surga, yang ogeng masuk surga. Qala man atau ali dakhala jannah wa man asani faqad ata. Umatku yang mendengarkan apa nasihatku, dia kerjakan perintahnya, sunnah-sunnahnya dikerjain, itulah kategori umatku yang mau masuk surganya Allah Subhanahu